Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwan wal akhwat, al-hadirun wal hadirat, jamaah salat maghrib yang semoga berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas hadis yang ke-19. Yang mana hadis ini sebenarnya alhamdulillah sudah dibahas sebagainya oleh Ustaz Ridwan Syahrul pada pekan yang lalu. Dan pada kesempatan kali ini kita coba membaca kembali. Semoga apa yang terulang itu menjadi penguatan untuk kita, dan apa yang baru itu menjadi tambahan bagi kita. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Baiklah, hadis yang ke-19 an Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dari Abul Abbas Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau adalah sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang paman Nabi ada yang bernama Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Abdullah ibnu Abbas adalah anak dari Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib. Abdullah ibnu Abbas adalah sahabat yang juga didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya agar dimudahkan untuk memahami Al-Qur'an. Allahumma 'allimhu at-ta'wil, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Abdullah bin Abbas termasuk pakar tafsir. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu beliau itu dijadikan rujukan oleh kalangan setelah beliau, bahkan oleh kalangan para sahabat tersendiri. Qala, beliau berkata, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Aku pernah berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari, yaitu berbonceng, diboncengkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya gulam inni u'allimuka kalimat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai anakku, wahai anak, inni u'allimuka kalimat. Sesungguhnya aku mengajarkan kepadamu beberapa perkataan. Dan seterusnya. Pada kesempatan malam hari ini kita coba menyampaikan penjelasan dari salah seorang ulama yang mensyarah kitab Al-Arba'in An-Nawawi, yaitu Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan bahwasanya hadis ini yatadammanu wasaya 'azimah, mengandung wasiat yang sangat agung. Wa qawaid kulliyah min ahammi umuriddin, kaidah utama di antara urusan agama yang terpenting. Hatta qala ba'dul ulama, sampai-sampai sebagian ulama ada yang mengatakan, tadabbartu hadzal hadits. Aku telah mentadabburi, merenungi, menghayati hadis ini, maknanya. Fa adhashani wa qittu atish. Dan hadis ini sangat dahsyat. Ternyata memberikan makna yang sangat dahsyat. Fawa asafa minal jahli bihadzal hadits wa qillati tafahumi li makna.
Fawa asafah, sangat kasihan sekali, kata beliau, kata sebagian ulama, minal jahli bihadzal hadits, kalau ada kaum muslimin yang tidak mengetahui hadis ini. Ya. Jadi setelah beliau merenungi, ternyata hadis ini memiliki makna yang sangat dahsyat, sangat luar biasa. Yang mana intinya kalau orang tidak mengetahui maknanya apa, pelajarannya apa, ya wa asafah, sangat disayangkan. Kasihan sekali orang itu. Wakil latih tafahum li makna, dan sedikit tafahum. Kalau qillatul faham, sedikit pemahaman. Kalau qillatul tafahum, sedikit berupaya memahami. Ya, jadi artinya cuma sekali aja baca. Misalkan ada orang baca hadis ini, sekali aja baca, tahu artinya, besok-besok nggak diulang lagi. Coba dibaca lagi, apalagi maknanya. Besok-besok dibaca lagi. Tafahum itu ada istilah ya pekerjaan itu, pekerjaan memahami. Ya. Wa qillatul tafahum li makna. Maka sangat disayangkan kalau ada orang yang jahil akan hadis ini, tidak mengerti hadis ini, dan jarang ya berusaha memahami hadis, makna-makna yang ada dalam hadis ini. Baik. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ya. Ihfazillah artinya ihfaz hududahu. Jagalah hudud, batasan-batasannya. Wa huquqahu, hak-haknya. Jadi batasan-batasan yang Allah tetapkan, hak-hak Allah, wa awamirahu, dan perintah-perintahnya, wa nawahiyahu, dan larangan-larangannya. Ya. Bagaimana cara menjaganya? Jadi yang di sini bukan Allahnya yang dijaga, karena Allah tidak mungkin ya secara secara zahir butuh penjagaan, itu tidak mungkin. Ya. Maka yang ini adalah kalimat yang mengisyaratkan bukan Allahnya yang dijaga, ya, tapi hududallahnya, batasan-batasan yang Allah tetapkan. Wa dzalika al-wuquf inda awamirihi bil imtithal. Ya. Tadi disebutkan batasan-batasannya, disebutkan hak-haknya, disebutkan perintah-perintahnya, larangannya. Kalau menjaga perintahnya dengan cara mengerjakannya. Kalau menjaga larangan Allah dengan cara menjauhinya. Perintah Allah salat, kerjakan. Larangan Allah minal khamar, jangan ya jauhi minal khamar. Wa inda hududihi, dan ketika dan di hadapan batasan-batasannya, fala yatajawaz, jangan ya melampaui apa yang dia perintahkan. Salat subuh 2 rakaat, jangan tambah jadi 3 rakaat. Ya. Wa adzina fihi ila ma naha wa anhu. Jadi jangan melampaui apa yang Allah perintahkan, jangan melampaui apa yang Allah izinkan. Ya. Contoh misalkan ada orang dalam kondisi akan mati, tidak ada sesuatu yang dimakan kecuali sebuah makanan yang haram. Ya. Apakah Allah mengizinkan keterpaksaan? Iya. Ya. Ada illa maqturirtum ilaih. Dibolehkan misalkan memakan sesuatu yang haram dalam kondisi yang betul-betul darurat. Artinya kalau tidak makan itu dia akan mati, dia akan celaka. Nah, maka itu kan diizinkan oleh Allah, tapi diizinkan oleh Allah itu tetap ada batasannya. Gitu. Bukan targetnya kenyang, tapi targetnya adalah selamat. Ya. Makan satu suap, ternyata itu sudah cukup. Maka suap yang berikutnya itu sudah tidak boleh. Nah, kalau ada orang misalkan makan satu suap sudah cukup, tapi akhirnya enak, lanjut, akhirnya kenyang. Nah, berarti dia telah tidak menjaga batasan Allah di situ, karena ada batasannya. Wa inda hududihi fala yatajawaz ma amara bihi, tidak melampaui apa yang Allah perintahkan dan Allah izinkan. Nah, maka siapa yang melakukan ini, faman fa'ala dzalik, siapa yang melakukan tadi menjaga perintah Allah dengan mengerjakannya, menjaga larangan Allah dengan meninggalkannya, menjaga batasan Allah dengan tidak melampauinya, ya. Kemudian menjaga hak-hak Allah dengan cara menunaikannya. Hak Allah adalah ditaati, tidak didurhakai, ditauhidkan, tidak disyirikkan. Maka siapa yang menjaga itu semua, maka dia adalah ya termasuk ke dalam golongan yang Allah Allah janjikan surga. Ya. Dalam surat At-Taubah Allah Taala berfirman, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membeli dari orang mukmin itu dirinya dan hartanya
dengan bayaran berupa surga. Yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Ya. Berperang di jalan Allah, kemudian dia membunuh dan dibunuh. Wa'dan alaihi haqqan fit Taurat wal Injil wal Quran. Janjinya jelas dalam kitab Taurat, kitab Injil dan kitab Al-Quran. Wa man awfa bi ahdihi min Allah. Siapa yang lebih menepati janji daripada Allah SWT. Kemudian di akhirnya Abashirul mu'minin fastabshiru bibai'ikum alladzi bay'atum bih. Dzalika wal fawzul 'adzim. Kemudian lanjutannya at-taibun al-'abidun. Nah, Allah memuji at-taibun, orang-orang itu siapa? At-taibun al-'abidun al-hamidun, orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang memuji Allah dan lain sebagainya. Dan di akhir ayatnya al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah. Dan orang-orang yang menjaga hududallah. Nah, ini yang dimaksud dengan alladzi yahfaz. Nah, yang melakukan hal itu tadi. Maka Allah telah menjanjikan bagi mereka ya surganya. Baik. Maka oleh karena itu ya menjaga Allah ya, ketika orang mampu menjaga perintah Allah, larangan Allah, kemudian batasan-batasan yang telah Allah tentukan, kemudian hak-hak Allah SWT, maka ya hasilnya adalah yahfadka, Allah akan menjagamu. Ya, kalau kita hanya membaca sampai di sini, ya hanya diri kita saja yang dijaga oleh Allah SWT. Nah, maka para Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan di antara ya yang paling wajib untuk dijaga adalah ya sesuatu yang paling perintah Allah yang paling wajib untuk dijaga adalah as-shalah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hafizu 'alas shalawati was shalatil wusta." Ya, peliharalah salat itu, was shalatil wusta, dan salat asar. Dan Allah pun memuji orang yang memelihara salat-salat tersebut. Dalam surat Al-Mu'minun, walladzina hum 'ala salatihim yuhafizun, dan orang-orang yang menjaga atau memelihara salatnya ya. Maka Nabi SAW menegaskan tentang orang-orang yang menjaga perintah Allah yang paling agung, yaitu perintah salat. Nabi SAW mengatakan, man hafadha 'alaiha, siapa yang memeliharanya, tidak pernah meninggalkannya, kana lahu indallahi ahdun, maka baginya nanti di sisi Allah ada perjanjian, an yudkhilahul jannah, maka Allah berjanji akan memasukkannya ke dalam surga. Orang yang memelihara salat-salat. Maksudnya apa? Kalau ada orang sejak dia balik sampai dia wafat tidak pernah meninggalkan salat sama sekali, kemudian masih ada maksiat yang dia lakukan, ya, maka Allah tetap berjanji akan memasukkannya ke dalam surga. Tapi bisa jadi wallahu alam ya, tergantung dengan kehendak Allah, bisa saja orang tersebut singgah dulu di dalam neraka misalkan. Bisa saja Allah ampuni dan dia bisa masuk ke dalam surga. Dalam hadis lain, man hafadha 'alaihinna, siapa yang menjaga salat-salat itu, kunna lahu nuran, salat-salat itu akan menjadi cahaya, wa burhanan, sebagai bukti akan keimanan, ya, wa najatan yaumil qiyamah, dan sebagai keselamatan pada hari kiamat. Nah, maka yang pertama yang dijaga, jadi kan ada perintah Allah, ada larangan Allah. Nah, perintah Allah yang paling wajib, yang paling agung untuk dijaga adalah perintah untuk salat tadi. Dimulai dengan salat yang wajib, ya, dan ditambah dengan salat-salat yang sunnah. Termasuk perintah Allah yang diminta, ya, yang dianjurkan untuk dijaga adalah thaharah, yaitu bersuci. Fa innaha miftahus shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yuhafidhu 'alal wudu'i illa mu'min. Ya, tidaklah seseorang memelihara wudu kecuali orang itu orang beriman. Jadi salah satu bentuk pemeliharaan kita adalah di samping kita memelihara salat, bahkan kondisi sucinya pun sebisa mungkin kita juga pelihara. Jadi kalau kita berwudu ya kemudian batal, meskipun kita nggak sholat misalkan, disunahkan kita tetap bisa menjaga wudu. Ya. Dan mudah-mudahan ya kalau seperti itu berarti apabila suatu saat seseorang dicabut oleh Allah SWT ruhnya, maka dia dicabut dan kondisi telah berwudu. Dan kita tahu bahwasanya wudu itu sangat luar biasa fadilahnya. Siapa yang berwudu dengan sempurna,
kemudian membaca setelah wudu itu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Itu kan kalimat tauhid semuanya. Ya. Maka dia akan diberikan pilihan untuk memasuki pintu surga sesuai dengan yang dia inginkan. Berarti kan seakan-akan orang setelah berwudu, orang yang terbiasa berwudu, dalam sebuah hadis disebutkan berjatuhan ketika dia membasuh muka, maka dosa yang dilakukan oleh wajahnya atau matanya itu akan berguguran bersama dengan tetesan air. Ketika dia mencuci tangan misalkan, maka dosa yang dilakukan oleh tangannya akan berguguran juga. Berarti artinya setiap orang batal kemudian dia berwudu, sama dia seakan-akan sedang menghapuskan dosa-dosanya. Maka ini diantara hal yang kedua yang perlu dipelihara oleh seseorang untuk dijaga, yaitu wudunya. Lah, sampai-sampai di sini disebutkan bahwasanya memelihara wudu adalah kriteria orang yang beriman. La yuhafidz 'alal wudu illa mu'min. Dan tidaklah menjaga wudu kecuali orang yang beriman. Dan di antara yang diperintahkan untuk dijaga juga dalam Al-Qur'an adalah ya ketika seseorang bersumpah misalnya. Wahfadzu aymanakum, ya. Dan jagalah ya sumpah-sumpah kalian. Karena mungkin ada sebagian orang, demi Allah ini barnya insya Allah akan saya datangkan dan lain sebagainya. Dia menggunakan sumpah-sumpah. Nah ini juga termasuk hal-hal yang perlu dijaga. Kemudian yang keempat yang perlu dijaga juga, perintah Allah yang perlu dijaga adalah hifdzur ra'si wal batni. Ya, menjaga ya kepala dan perut. Menjaga kepala dan perut. Ya. Dan hadis Ibnu Mas'ud disebutkan ya al-istihya'u minallahi haqqal haya. Ya. Rasa malu yang sebenarnya di hadapan Allah adalah an tahfadzar ra'sa wa ma wa'a wa tahfadzal batna wa ma hawa. Engkau menjaga kepalamu dan apa yang ia tampung, dan engkau menjaga perutmu dan apa yang ia dan apa yang dimasukkan ke dalamnya. Berarti seseorang itu menjaga ya, kalau yang zahirnya berarti dia menjaga pandangan, kalau yang lainnya adalah dia menjaga misalkan agar tidak mendengar ataupun mengucapkan ataupun masuk ke dalam pikirannya hal-hal yang itu tidak diridhoi oleh Allah SWT. Ya, maka seakan-akan dia menjaga kepalanya. Ya, tapi bukan menjaga kepala dengan cara misalkan bukan dalam artian fisik seperti dibersihkan, ini kan bukan seperti itu. Tapi ini maksudnya adalah yang menjaga perintah Allah yang berkaitan dengan anggota yang ada di kepalanya. Ya, berarti menjaga kepala dan menjaga perut. Ya. Maka maksudnya menjaga kepala itu adalah hifdzus sam'i, menjaga pendengaran agar tidak ikut mendengarkan hal-hal yang membuat kita berdosa. Hifdzul basar, menjaga mata agar tidak melihat hal-hal yang berdosa, yang merupakan maksiat. Hifdzul lisan, menjaga lisan dari hal-hal yang haram. Nah, itu maksud dengan menjaga kepala itu. Karena di kepala itu ada 3 indera ya, yaitu mata, telinga, dan mulut. Dan ini menjadi ya sumber masuknya informasi dan keluarnya informasi ya dari diri seseorang. Adapun hifdzul batan wa ma hawa, yang menjaga perut termasuk di dalamnya ada menjaga hati ya, agar terjaga dari ya perbuatan-perbuatan dosa. Inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula ya. Dan termasuk juga menjaga perut adalah menjaga dari memasukkan hal-hal yang haram ke dalam perut. Ya. Kemudian, nah itu tadi diantara ya perintah Allah yang paling utama untuk dijaga. Salat, ya, yang secara letter-let ya disebutkan dalam Quran atau hadis. Salat, kemudian wudu, ya, kemudian menjaga sumpah, kemudian menjaga kepala dan menjaga perut. Ya, ini saja kalau kita jaga itu sudah sangat luar biasa menghindarkan seseorang dari hal-hal yang Allah murkai. Ya. Kemudian wa min a'dhami ma yajibu hifdhuhu ya min nawahillah. Kalau tadi perintah Allah ya yang paling agung untuk dijaga. Sekarang larangan Allah yang paling agung untuk dijaga kata Ibnu Rajab ya, yaitu al-lisan wal faraj ya, yaitu adalah lisan, lidah, dan al-faraj yaitu kemaluan ya. Bagaimana bunyi hadisnya? Hadisnya diriwayatkan oleh Abu Hurairah, man hafidha ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi dakhalal jannah ya. Siapa yang mampu menjaga anggota di ma baina lihyaihi, sesuatu yang di antara dua jenggotnya, maksudnya antara jenggot dan kumis, berarti mulut, berarti lisan. Siapa yang bisa menjaga ini dari hal-hal yang haram, dari berbohong, dari ghibah, dari namimah,
dari mengatakan hal-hal yang bukan urusannya, dari mengatakan sesuatu yang ia tidak ada ilmunya, dan menjaga apa yang di antara kedua kakinya. Berarti di sini ada ya kemaluan, ya dari perbuatan zina, dari perbuatan yang Allah haramkan, ya dakhalal jannah. Dua hal ini saja itu bisa menjamin seseorang masuk ke dalam surga. Nah, ini larangan yang patut untuk dijaga, ya, agar tidak terjadi perbuatan haram melalui lisan dan perbuatan haram melalui ya kemaluan seseorang. Ya. Kemudian ya man hafidha ma baina faqamaihi wa farjihi dakhalal jannah. Sama ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan bahwasanya orang yang mampu menjaga kemaluannya maka termasuk ke dalam orang mukmin yang beruntung ya. Ketika Allah berfirman, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang yang beriman, ya di antaranya adalah walladzina hum li furujihim hafizun, orang yang menjaga kemaluannya. Baik. Kemudian lanjutannya ya. Maka apa yang terjadi ketika seseorang sudah berusaha melakukan penjagaan ya terhadap apa yang Allah perintahkan, ternyata Al-Imam Ibnu Rajab meringkas bahwasanya Allah akan menjagamu, maka hifdzullahi li'abdihi yadkhulu fihi naw'an. Jadi penjagaan Allah kepada seorang hamba itu terbagi menjadi dua hal ya. Yang pertama adalah hifdzuhu lahu fi masalihid dunya. Allah menjaganya dalam urusan dunia. Nah, urusan dunia itu seperti penjagaan terhadap badannya. Allah jaga badannya tetap sehat misalkan. Wa waladihi, Allah jaga anak-anaknya. Jadi yang dijaga tuh ya fatika tuh Allah jaga engkau adalah Allah jaga urusan dunia seperti badan, anak, ahlahu, keluarganya, wa malahu dan hartanya. Ya. Dan ini banyak dalil-dalil dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Dan Allah memang menjadikan setiap orang itu ya ada malaikat, namanya malaikat penjaga. Ya. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Jadi menurut para ulama sebenarnya malaikat yang berada di sekitar kita itu ya ada 4. 2 ya pencatat amalan, yang 2 itu malaikat penjaga. Ya, malaikat penjaga. Malaikat penjaga ini sebenarnya menjaga seseorang dari mara bahaya. Namun ketika takdir Allah menghendaki orang terkena bahaya, maka malaikat itu akan minggir. Ya. Kemudian Al-Imam Al-Mujahid rahimahullah ta'ala mengatakan, ma min abdin illa lahu malakun yahfaduhu fi naumihi wa yaqdatihi minal jinni wal insi wal hawam. Ya, tidaklah seorang hamba kecuali Allah tetapkan baginya malaikat yang akan menjaganya. Ketika dia tidur, ketika dia bangun, ya menjaganya dari jin, dari manusia, dan dari ya hawam, ya binatang. Hawam ini kalau tidak salah binatang yang memiliki sengat, binatang yang berbahaya. Ya, fama min syai'in ya'tihi illa qala wara'aka illa syai'an adzinallahu fihi fayusib. Dan tidaklah misalkan ada orang tidur. Sebenarnya itu bisa saja ada binatang yang akan mendekatinya. Tapi malaikat itu mengarahkan agar binatang itu tidak mendekatinya. Ya, kecuali kalau Allah sudah mentakdirkan seseorang terkena ya misalkan bahaya. Ya. Nah, makanya Nabi SAW ya salah satu doa sebagai bentuk penjagaan seseorang dalam urusan dunia dan akhirat terdapat dalam zikir pagi dan zikir sore yang terkenal, yaitu Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Ya, ketika kita membaca Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, berikanlah aku ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Itu berarti kita sama dengan sedang meminta penjagaan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yaitu penjagaan terhadap diri seseorang. Wa min hifdzillahi ta'ala, ya, dan di antara penjagaan Allah Subhanahu wa taala adalah hafizahullahu fi hali kibarihi wa dha'fi quwwatihi. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjaga seseorang ya pada saat ia dewasa, pada saat dia sudah tua, wa dha'fi quwwatihi, dan ketika telah lemah kekuatannya. Wa matta'ahu bi sam'ihi wa basarihi wa haulihi wa quwwatihi wa aqlihi. Jadi ada orang-orang yang ketika tua, biasanya kalau kondisi normal semakin tua seseorang, maka tubuhnya akan semakin melemah ya. Kemudian pendengarannya mungkin semakin berkurang.
penglihatannya mungkin berkurang, kekuatannya mungkin berkurang, akalnya pun mungkin berkurang. Tapi ada di antara orang-orang yang Allah berikan karunia berupa Allah tetap jaga di masa tuanya, ya. Dengan Allah menjaga fisiknya tetap kuat, Allah jaga matanya tetap kuat untuk melihat, ya. Pendengarannya masih kuat, ya. Kemudian akalnya pun masih, ya, masih bisa diajak berpikir. Dan ini terjadi pada banyak orang. Nah, karena ba'dul ulama qad jawazal mi'ah sanah wa huwa mumatta'un bi quwwatihi wa aqlihi. Ada salah seorang ulama yang umurnya telah melampaui 100 tahun. Ya. Tapi dia masih Allah Allah langgengkan kekuatannya dan akalnya. Fisiknya masih kuat. Akalnya masih normal. Tidak pikun, tidak dan lain sebagainya. Fawathaba yauman waqbatan syadidah. Suatu hari dia melompat dengan lompatan yang sangat kuat. Mungkin dari tempat yang tinggi. Umur sudah 100 tahun, lompat dari ketinggian misalkan 1 atau 2 meter. Dan misalkan lompat dari atas loteng. Nah, ulama ini lompat. Ya, kan dia sudah berumur. Fa'utiba fi dzalik. Kemudian dia pun dikecam. Ingat umur gitu ya, ibaratnya kayak gitu. Ingat umur, kita ini dah tua. Enggak sama dengan anak muda yang bisa parkur kayak gitu. Diingatkan, ya. Faqala hadhihi jawarih hafidnaha 'anil ma'asi fis sighar. Fahafidhahu Allah 'alaina fil kibar. Ulama tersebut mengatakan, anggota tubuh ini telah kami jaga dari maksiat ketika kami kecil. Fahafidhahu 'alaina fil kibar. Kemudian Allah pun menjaganya bagi kami ketika kami sudah dewasa. Nah, jadi ternyata menjaga diri dari maksiat itu membantu menjaga kekuatan. Nah, namun ini ya ini tidak perlu tidak menjadi kaidah kaidah 100%. Nah, tidak bisa dijadikan standar penilaian. Berarti kalau ada orang sudah tua, kemudian fisiknya sudah tidak kuat, sudah mulai pikun, berarti ini dunia banyak maksiat. Enggak gitu juga. Nah, cuman ya kebanyakan orang yang Allah jaga, terutama biasanya hufadzul Quran, para ulama itu rata-rata jarang di antara mereka yang pikun. Padahal umurnya itu sudah 80, 90, karena memang menjaga akalnya itu yang diisi tidak tidak sampah, tidak informasi sampah. Kan ada orang yang keseharian isinya mungkin mendengarkan ghibah, mendengarkan ini, mendengarkan itu. Jadi isi otak itu diisi dengan ya hal-hal yang tidak baik. Nah, ada orang yang memang berusaha menjaga apa yang masuk ke dalam kepalanya adalah sesuatu yang baik-baik saja. Ya, makanya hadhihi jawarih ini bisa kita jadikan sebagai kaidah. Hadhihi jawarih hafiznaha 'anil ma'asi fi sighar. Anggota tubuh ini kami jaga dari maksiat ketika kecil dan Allah pun menjaganya bagi kami ketika kami sudah besar. Ya, kalau kita sudah besar bagaimana? Kita maksimalkan umur yang ada untuk menjaga diri dan ketaatan. Nah, berarti makanya hadis ini sangat cocok dengan Ibnu Abbas yang saat itu umurnya masih kecil. Ya. Ihfazillah yahfazka. Wahai Ibnu Abbas, jagalah dirimu, niscaya Allah akan menjagamu, ya. Wa qad yahfazullahu al-'abda bi salahi ba'da mautih fi dzurriyyati. Bahkan kadangkala Allah menjaga ya keturunannya karena kesolehan hamba tersebut. Jadi ada orang yang Allah jaga keturunannya itu karena kesolehan diri. Nah, makanya dalam surah Al-Kahfi disebutkan ya kan salah satu pekerjaan yang dilakukan oleh Nabi Khidir adalah ada 3 gitu. Membunuh anak, kemudian merusak kapal, membunuh seorang anak, kemudian yang ketiga itu memperbaiki bangunan yang roboh. Ya. Ternyata kenapa Allah perintahkan untuk memperbaiki bangunan yang roboh tadi? Allah mengatakan Allah memberitakan dalam Al-Quran wa ammal jidar fakana li gulamaini yatimaini. Nah, rumah yang roboh tadi itu milik 2 orang anak yatim. Wa kana li gulamaini yatimaini fil Madinah. Milik 2 orang anak yatim yang ada di kota itu. Wa kana abuhuma shalihah. Dulu ayahnya adalah orang soleh. Fa arada rabbuka an yablugha ashiddahuma. Maka Allah pun ingin untuk membuat 2 anak yatim tadi tumbuh sampai besar, wa yastakhrija kanzahuma, dan nanti ketika mereka sudah besar mereka mengeluarkan perbendaharaan tadi, rahmatan min rabbik, sebagai bentuk kasih sayang dari Allah SWT. Jadi ada anak-anak yang Allah jaga karena kesolehan
orang tuanya. Ya. Sa'id ibnul Musayyib, salah seorang tabi'in, pernah berkata kepada anaknya, la azidanna fi salati min ajlik. Ya. Sa'id bin Musayyib ini mengatakan, wallahi la azid, demi Allah aku akan sengaja menambah salatku, ya kata beliau kepada anaknya, min ajlik, ya, karena engkau. Jadi ada seorang tabi'in itu dia sengaja memperbanyak salatnya. Dan rangka apa? Mudah-mudahan dia menjadi orang yang soleh dan Allah jaga anaknya. Ya. Rojaan an ahfadhu fika. Aku berharap agar aku bisa menjagamu. Ya. Jadi salah satu penjagaan kita ini rata-rata nanti kemungkinan akan mendapatkan anak-anak kita itu pergi merantau, entah dekat entah jauh, bahkan ke luar negeri. Maka salah satu cara penjagaan, ya, bagi seorang ayah atau seorang tua kepada anaknya, ya. Karena kalau dibiarkan di rumah biasanya anak-anak tidak akan berkembang, tapi kalau dilepas jauh, dibekali terlebih dahulu tentunya, nah maka insya Allah ya akan bertambah ilmunya. Namun kita khawatir pasti, apalagi kalau anak-anak kita misalkan mendapatkan beasiswa ke luar negeri, ke daerah yang belum tentu di sana lingkungannya baik. Maka salah satu caranya adalah dengan cara seseorang menjaga kesolehan dirinya. Dan menjaga kesolehan dirinya dengan meniatkan itu sebagai penjagaan untuk anaknya. Ya. Umar ibn Abdul Aziz mengatakan, rahimahullah ta'ala, ma min mu'minin yamutu, tidaklah seorang hamba meninggal, illa hafizahullahu fi aqabihi wa aqabi. Ya. Tidaklah seorang mukmin meninggal, kecuali Allah menjaga keturunannya dan keturunan dari keturunannya. Tapi itu tergantung keadaan. Nah, ini hukum aghlabiyah, ini mayoritas seperti itu. Nah, dan ini tetap tidak bisa juga dijadikan kaidah pasti bahwasanya kalau begitu ya bagaimana dengan anaknya Nabi Nuh? Bukankah Nabi Nuh itu sudah seorang nabi sangat soleh? Kenapa anaknya seperti itu? Nah itu hikmah, ada hikmahnya di sana. Namun kita sebagai seorang mukmin ya meyakini bahwasanya banyak ya atau banyak atau sedikit kesolehan seseorang itu pasti akan mempengaruhi kepada anak-anaknya. Maka salah satu cara untuk mensolehkan anak sendiri adalah dengan kita menjadi orang yang soleh. Ya. Maka Allah pun akan menjaga kesolehan anak-anak kita. Ayah yang soleh, ibu yang soleh, insya Allah akan ya menjadikan anaknya terdidik menjadi orang yang soleh. Ya. Ya. Wa mata kana al-'abdu mushtabilan bi ta'atillah fa inna Allah yahfazuhu fi tilkal hal. Ya. Baik, ala kulli hal, intinya ihfazillah yahfazuka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu amamaka. Jagalah Allah, tajidhu tujahaka. Niscaya engkau akan mendapati Allah berada di hadapanmu. Engkau akan mendapati Allah berada di hadapanmu. Ya. Idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau meminta, maka hanya mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Ya. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan jika engkau memohon pertolongan, maka minta pertolonganlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kaitannya dengan at-tauhid. Ya, sebisa mungkin seseorang tidak gampang minta bantuan. Kecuali dalam rangka mendidik. Ya, dalam rangka mendidik. Contoh, sebenarnya seorang ayah itu bisa melakukan apapun sendiri. Seorang ibu bisa melakukan apapun sendiri. Ngambil piring, ngambil apa, ngambil itu dan lain sebagainya itu bisa sendiri. Nggak perlu menyuruh anak. Tapi dalam rangka mendidik anak itu seorang perlu untuk memerintah ya agar anak itu terbiasa ya taat dengan kedua orang tuanya. Ya. Sebenarnya bisa saja Cuman kadang-kala makanya di situ niat itu sangat berpengaruh. Bapak dan ibu sekalian. Ada orang tua yang barangkali ya contoh dia ingin meminta agar lupa beli garam, gitu. Lupa beli garam. Terus meminta anaknya untuk belikan garam gitu, ke warung Abi Asgana. Gitu. Ya. Tapi itu niat mempengaruhi. Ada orang yang meminta anaknya untuk belanja, tapi memang dia ingin memanfaatkan anaknya. Gitu. Nah itu sebenarnya nggak masalah, boleh-boleh saja, sah-sah saja, dan itu hak orang tua. Namun orang tua yang betul-betul memiliki jiwa pendidik ya
Di situ dia sebenarnya ada niat. Ya. Dia meminta tapi sekaligus meniatkan agar anaknya terdidik, ya, anaknya terbiasa berkhidmah. Ya. Karena nanti di antara salah satu ciri pemimpin itu adalah suatu saat adalah uh, uh, pemimpin suatu umat itu adalah khadimuhum yang akan melayani mereka. Jadi anak-anak itu memang dididik untuk tidak selalu merasa dilayani, tidak dimanjakan. Nah, maka ini bagian dari pendidikan sebenarnya. Ya. Namun kaidah asalnya adalah kalau kita kalau kita misalkan idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau memohon maka memintalah kepada Allah, dan ini termasuk bagian dari ketauhidan. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang tidak bermohon kepada Allah, maka Allah bisa saja murka kepadanya. Fal yas'al ahadukum rabbahu hajatahu kullaha. Maka hendaklah salah seorang kalian meminta kepada Allah kebutuhannya semuanya. Ya. Hatta shish'a na'lihi idza inqata'a. Sampai tali sendalnya ketika putus. Ya. Sebenarnya kalau ketika kita membutuhkan sesuatu itu ada dua kondisi. Kondisi yang pertama adalah kita mampu melakukannya sendiri. Ya. Maka sangat dianjurkan kita tidak meminta pertolongan orang lain, kecuali kalau itu maslahat untuk mendidik tadi. Atau contohnya misalkan seorang pemimpin, dia ingin mengajarkan bagaimana berkolaborasi. Nah itu beda cerita. Ingin mengajarkan bagaimana mendelegasi itu lain. Nah, justru kalau pemimpin ngerjain sendiri, rakyatnya tidak bisa apa-apa, itu jadi masalah. Suatu saat akan ada pemimpin berikutnya tidak bisa apa-apa, karena tidak pernah didelegasikan dan tidak pernah dikolaborasikan. Nah, namun kalau ini urusan pribadi, ya maka sebaiknya dia tidak agar bisa melakukannya sendiri. Ya. Kemudian jika hatta itu sesuatu yang tidak bisa dilakukan sendiri dan membutuhkan pertolongan orang lain, maka yang pertama yang perlu dilakukan sebagai bentuk adab adalah jangan lupa untuk meminta kepada Allah SWT. Contoh sederhananya, misalkan di rumah kita wastafelnya tersumbat. Ya. Udah kita coba nggak berhasil. Kan kita mau minta tolong. Ya. Pasti kita akan minta tolong sama orang lain. Wa minal afdal kita memohon pertolongan kepada Allah SWT. Allahumma sahih, ya Allah mudahkanlah. Nah, misalnya seperti itu, sehingga terjadi irtibat, terjadi ketersambungan antara pikiran seseorang dengan Allah SWT. Setelah itu baru lakukan ikhtiar. Ya Allah mudahkan ini, kemudian lakukan ikhtiar. Nah, seperti itu. Maka meminta kepada Allah itu adalah bagian dari kekuatan. Maka orang yang memohon hanya kepada Allah, ya maka termasuk justru orang tersebutlah orang yang betul-betul kuat. Ya, makanya di sini dilanjutkan wa alam annal ummah law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Suatu umat tidak akan kalau berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, kita sakit. Kemudian didatangkan seluruh dokter dokter terbaik yang ada di Indonesia, yang ada di dunia, di Saudi, di Amerika, didatangkan untuk mengobati kita, memberikan manfaat kepada kita. Namun Allah berkehendak untuk tidak menyembuhkan kita, maka itu tidak akan bermanfaat sama sekali. Maka sebaliknya, wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka bi syai'in illa qad katabahu Allahu 'alaik. Kalau ada orang, seandainya semua makhluk itu berkumpul untuk membuat engkau mendapatkan bahaya, dan kita tidak punya apa-apa kecuali hanya Allah SWT, maka yang terjadi hanyalah yang Allah Ta'ala tentukan. Rufi'atil aqlam wa jaffati as-suhuf. Telah diangkat pulpen itu dan telah kering lembaran catatan. Ala kulli hal, kata kunci di bagian pertama hadis ini adalah pentingnya seseorang menjaga Allah Subhanahu wa taala, pentingnya seseorang itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam meminta tolong dan dalam memohon, dan seseorang perlu meyakini bahwasanya Allah lah yang maha menentukan. Allahumma la mani'a lima a'taita, tidak ada yang
Allahumma la mani'a, tidak ada yang bisa mencegah apa yang Engkau berikan, wala mu'tiya lima mana'ta, tidak ada yang bisa memberi apa yang Engkau cegah. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu, dan tidak bermanfaat ya manfaat ya orang yang memiliki manfaat ya dari Engkau Subhanahu wa taala. Baik. Kita dengarkan azan Isya terlebih dahulu. Baik, kita lanjutkan. Jadi, menurut hadis ini, apabila seseorang menjaga Allah dengan melakukan ketakwaan tentunya, maka Allah pun akan melakukan penjagaan baginya. Ya. Bahkan sebagian penjagaan, bahkan ada sebagian salaf yang meriwayatkan tentang seseorang yang dijaga termasuk dari binatang buas. Pada dasarnya, pada tabiatnya binatang buas itu ketika menemukan seseorang itu sudah dipastikan biasanya itu akan menyakiti orang tersebut. Ketemu harimau akan mereka. Nah, dan itu banyak terjadi, ya. Beberapa kali terjadi di kalangan salaf terdahulu. Banyak orang-orang soleh yang misalkan ketemu dengan singa, ketemu dengan ular dan lain sebagainya. Ya. Nah, namun itu berbeda-beda. Makomnya seseorang itu memang berbeda-beda. Nah, lawannya juga ada bagi orang yang misalkan dia tidak bertakwa kepada Allah, melakukan maksiat, kadangkala hewan-hewan pun menunjukkan gregetnya. Qala ba'd salaf, inni la'asillah. Sesungguhnya aku bisa jadi berbuat maksiat kepada Allah,
fa'arifu dzalika fi khuluqi khadimi wa dabbati. Aku melakukan maksiat dan aku sadar ternyata aku telah terjerumus ke dalam maksiat itu karena apa? Setelah melihat khuluq, ya apa namanya? Tingkah pembantuku wa dabbati dan hewan tungganganku. Jadi dia punya kuda. Tiba-tiba hari itu kudanya tidak patuh. Kudanya itu kayak apa namanya? Tidak nyaman, tidak bisa ditunggangi dan lain sebagainya. Nah, ini hanya terjadi, ya, efek-efek seperti ini hanya terjadi ketika memang seseorang telah terbiasa, ya, berada di dalam keimanan. Artinya hati yang bersih. Karena tidak semua orang terjadi seperti ini. Apalagi kalau kita sudah terlalu banyak bergelimang maksiat. Kalau terlalu banyak bergelimang maksiat, biasanya sensitivitas itu akan hilang. Di antara para salaf dulu, para ulama terdahulu, ada yang meriwayatkan, ya, sesungguhnya aku diharamkan untuk qiyamul lail selama 6 bulan hanya gara-gara suudzon dengan orang lain. Nah, jadi ada salah seorang salaf, wah kok nggak bisa bangun malam ya, besok nggak bisa. Padahal biasanya dia tahajud, kemudian nggak bisa tahajud, dan itu berlangsung selama 6 bulan. Dan itu hanya gara-gara sebuah maksiat, ya. Jadi dan itu pertanda bahwasanya Allah telah menginginkan agar orang itu terjaga. Jadi maksiat kecil yang dia lakukan saja itu langsung efek. Berarti kan otomatis dia akan berhenti dari maksiat kecil itu. Dan tanda sensitivitas itu hilang adalah ketika maksiat kecil enggak ngaruh, maksiat besar pun tidak ngaruh. Dan itulah yang dinamakan dengan istidraj. Ya, istidraj itu artinya seseorang tidak ditegur oleh Allah padahal dia telah melakukan banyak sekali, ya, kemaksiatan dan pelanggaran. Nah, yang terjadi di kalangan salaf ini, dia melihat langsung efek kepada istrinya misalnya, langsung efek kepada anak-anaknya, langsung efek kepada kalau dia punya budaknya, langsung efek kepada kendaraannya. Nah, itu kadang asal maksiat. Kalau kita pergi kerja misalnya, bisa jadi ada masa kerja itu disebabkan oleh maksiat yang kita lakukan, itu bisa jadi. Ya, maka nah itu berbeda-beda. Ada yang Allah biarkan, ya, tidak terjadi apa-apa, dan ada yang Allah tampakkan terjadi apa-apa agar dia sur'anu mayarji, agar dia cepat untuk kembali. Oh, ternyata anak telah melakukan maksiat hari ini. Nah, itu bentuk penjagaan juga dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, yang paling agung di antara penjagaan adalah, ya, hifdzullahu lil 'abdi fi dinihi wa imanihi. Jadi yahfadzka, Allah menjaga engkau, ya, penjagaan Allah itu adalah, kalau tadi penjagaan dari sisi dunia, kalau ini adalah penjagaan dari sisi agama dan iman. Fayahfadzuhu fi hayatihi minasyubahatil mudillah. Allah jaga dia agamanya dari syubhat yang menyesatkan, wa minasyahawatil muharramah, dari syahwat yang haram, wa yahfadzu alaihi dinahu inda mautih. Dan yang lebih dahsyat penjagaannya adalah Allah menjaga agamanya ketika dia wafat. Fayatawaffahu 'alal iman, maka Allah pun akan mewafatkan dia dalam keadaan iman. Nah, inilah penjagaan. Jadi sebenarnya alasan utama kita bertakwa kepada Allah, menjaga syariat Allah itu adalah agar Allah menjaga agama kita. Kalau Allah menjaga dunia kita itu sebenarnya efek, ya. Itu nomor 2 sebenarnya. Nomor 1 yang kita inginkan adalah penjagaan. Maksudnya seperti ini. Kita sudah berusaha menjaga perintah Allah dan larangannya. Ternyata pada Allah kita tua tapi kita malah, loh kok saya nggak kayak ulama fulan ya, benar yang sana malah apa namanya, Allah jaga kesehatannya, kita malah sakit-sakitan, gitu kan. Kita malah sakit-sakitan, kok Allah nggak jaga saya? Enggak. Kita lihat bagaimana dengan agama kita fokus kepada bagaimana dengan agama kita. Maka tadi disebutkan ketika seseorang Allah jaga dari, ya, syahwat yang haram, Allah jaga dari syubhat yang menyesatkan, bahkan Allah jaga ketika dia wafat, ya. Dan pertarungan terberat itu adalah pertarungan ketika sakratul maut. Sudah dipastikan ketika itu syaitan pun mengerahkan, ya, jurus terampuhnya untuk menyesatkan seorang sebelum dia wafat. Maka penjagaan dari Allah lah yang sangat membantu, ya. Qala ba'du salaf idza hadara ar-rajulu al-maut yuqalu lil malak, ya. Apabila seorang itu meninggal dikatakan kepada malaikat, syumma ra'sa, coba cium kepalanya. Qala ajidu fi ra'sihi al-Qur'an, aku dapati di kepalanya ada Al-Qur'an. Qala syumma qalbah, coba cium apa namanya,
Jumlah artinya itu bau, ya. Qalbahu, hatinya. Ajidu fi qalbihi siyam, dalam hatinya ada puasa. Summa qadamai, coba cek kakinya. Ajidu fi qadamaihi qiyam. Aku dapati di kakinya ada qiyam mulai, ada qiyam. Qala hafidh nafsahu fa hafidhahullah. Maka Allah pun menjaga ya dirinya ketika dia wafat. Ya. Bahkan termasuk doa ya yang diajarkan oleh Nabi adalah berdoa agar Allah menjaga kita sebelum kita tidur. Nah ini kayaknya nggak banyak di antara kita yang menghafalkan. Kalau kita kan biasanya kalau tidur Bismika Allahumma amutu wa ahya. Ada beberapa doa yang lain. Ya. Bismika Rabbi wada'tu jambi in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bi ibadaka salihin. Itu termasuk doa sebelum tidur yang juga dianjurkan oleh Nabi SAW. Bismika Rabbi, agak panjang ya. Bismika Rabbi, dengan nama Kau ya Allah. Wada'tu jambi, aku letakkan ya lambungku. In amsakta nafsi, ya jika engkau menahan nyawaku, artinya besok pagi nggak bangun. Farhamha, maka rahmatilah ia. Wa in arsaltaha, kalau engkau melepaskannya, artinya nyawa dikembalikan, besok kita bangun. Fahfadha bima tahfadhu bihi ibadaka salihin. Maka jagalah ia sebagaimana engkau menjaga orang-orang yang saleh. Ya, itu termasuk doa yang perlu kita hafalkan. Ya. Ya. Kemudian dalam hadis Ibnu Umar ada juga doa. Allahumma hafadhni bil islami qa'imah. Ya Allah jagalah aku ya dengan Islam ketika aku berdiri. Wahfadhni bil islami qa'idah. Jagalah aku dengan Islam ketika aku duduk. Wahfadhni bil islami raqidah, ketika tidur. Wala tuti' fi aduwan wala hasidah, dan jangan kau kabulkan doa para musuh dan orang yang hasad ya. Bahkan ketika kita melepas orang safar, karena Nabi SAW yuwaddi'u man arada safar, Nabi melepas orang yang akan safar, astaudiullah dinaka wa amanataka wa khawatima amalik ya. Aku menitipkan kepada Allah agamamu, amanahmu dan khawatir penuntut amalmu. Jadi kita titipkan agama seseorang kepada Allah. Seorang ayah ketika melepaskan atau seorang ibu melepaskan anak ke sekolah misalkan, itu dititipkan astaudiullah. Baca itu. Aku titipkan ya kepada Allah. Allahumma hafadh ibni. Ya Allah jagalah anakku ya, dan lain sebagainya. Nah, Nabi SAW mengatakan innallaha idza istauda'a syai'an hafidhah. Sesungguhnya Allah kalau sudah dititipkan sesuatu maka Allah menjaganya. Ketika kami di pesantren ya saat ini ya kita tidak bisa mengawasi santri itu 100%. Nah, kadang kita sampaikan kepada para santri kita di sana, ketika kita meninggalkan santri kita di sore hari atau di pagi hari misalkan, maka keluarlah dari pesantren, ya. Kadang perlu kita baca astaudiullah hadzal ma'had. Aku titipkan kepada Allah pesantren ini. Aku titipkan kepada Allah santri ini. Aku titipkan kepadamu ya Allah santri-santrikan. Allahumma hafadhillah bana. Itu kita pergi. Dan rangka apa? Ya, itu tadi agar Allah menjaga ya, pesantren kita. Ketika kita misalkan meninggalkan rumah, ya, astaudiullah, aku titipkan rumahku kepadamu ya Allah. Nah, kalimat-kalimat itu penting untuk kita ucapkan. Ya, apalagi kita akan meninggalkan dalam waktu yang lama. Ya, menitipkan sesuatu kepada Allah SWT sehingga Allah pun menjaganya. Ya. Baik. Baik, ihfadillah tajiduhu amamaka. Ya. Masih sama, ta'arraf ilallah fir rafa ya'rifka fi syiddah. Ya, kenalkanlah dirimu kepada Allah ketika lapang, ya'rifka fi syiddah. Allah akan mengenalimu di saat ya masa sempit. Artinya waktu lapang digunakan untuk ketaatan. Contoh sekarang ini kita doa, kita masih mudah untuk berdoa. Berdoalah kepada Allah SWT. Meskipun kita ya misalkan contoh kita tidak sakit. Kadang ada orang berdoa kesehatan kalau sudah sakit. Sekarang kita berdoa kepada Allah meskipun kita sehat, jagalah kesehatan kita dan lain sebagainya. Nah itu doa itu akan menjadi tabung. Ya. Maka ketika kita misalkan ada kondisi berat, kondisi yang sangat sempit, maka Allah akan ingat kita ketika itu. Artinya akan lebih cepat datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa may yattaqillaha yakun ma'ahu. Ya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan bersamanya. Wa man yakunillahu ma'ahu, siapa yang Allah bersamanya, fa ma'ahu al-fi'atul lati la tughlab. Maka seakan-akan bersamanya ada kelompok yang tidak akan pernah terkalahkan. Wal harisul ladzi la yanam,
ya penjaga yang tidak pernah tidur, wal hadi alladzi la yadhil, ya penunjuk jalan yang tidak akan pernah tidak akan pernah tersesat, ya. Dan hadisnya sama, wa alam annama akhta'aka lam yakun yusibaka wa annama asabaka lam yakun liyukhti'aka wa alam anna an-nasra ma'as sabr, ya. Sesuatu yang sudah ditakdirkan itu tidak akan pernah meleset. Sesuatu yang tidak ditakdirkan ya pasti akan pergi dari kita. Ya, namun ala kulli hal seseorang tetap berikhtiar. Bukan berarti seseorang itu berpangku tangan. Contohnya, ya biasa aja. Yang penting insya Allah nanti kalau dapat pasti dapat. Kalau nggak dapat pasti nggak dapat. Nggak seperti itu juga. Allah perintahkan kita untuk ikhtiar. Seperti misalkan kalau ke santri misalkan yang mereka memiliki keinginan untuk melanjutkan studi lanjut misalkan ke Timur Tengah. Nah, meskipun sebenarnya ada kemungkinan dia tidak terima, tapi ikhtiar tetap harus dilaksanakan. Nah, itu dalam rangka ya bahwasanya kita yakin akan pertolongan Allah SWT. Wa alam anna nasra ma'as sabr, ya. Pertolongan itu datang dengan kesabaran, ya. Ya, kalau belum pernah merasakan kesabaran, jangan terlalu berharap akan datangnya pertolongan. Wa annal faraja ma'al kadbi. Ya, bahwasanya ya jalan keluar itu datang setelah kesempitan. Ya, masa-masa berat itu. Makanya seseorang tidak boleh ya tidak ridho dengan ketentuan Allah. Allah uji dengan A, B, C, D. Allah sulitkan dengan A, B, C, D. Allah sempitkan dengan A, B, C, D. Maka dia tetap bertahan. Karena nanti akan ada suatu saat ya sesuatu yang akan membuat dia bahagia karena melihat hasil yang tidak dia sangka-sangka. Wa anna ma'al usri yusra. Dan bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Ya, intinya kalau kita ingin berhasil, ya tidak mungkin kita yang memilih untuk bermalas-malasan, ya harus ada perjuangan yang dilakukan, ya sehingga setelah itu Allah pun akan mudahkan kita, ya untuk bisa mencapai apa yang kita inginkan. Nah, ala kulli hal hadis yang panjang ini disampaikan oleh Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, yang mana beliau saat itu kondisinya masih kecil, artinya potensi untuk menabung ketaatan itu masih banyak. Ya, Abdullah bin Abbas masih kecil, diajarkan bagaimana bersabar, diajarkan bagaimana menjaga diri dengan ketakwaan dan lain sebagainya, agar suatu saat ketika dia sudah besar, Allah pun menjaga dirinya, menjaga agamanya, dan menjaga ya hal-hal yang berkaitan dengan dirinya, keluarganya, hartanya, dan lain sebagainya. Fa insyaallah taala ya setiap syariat yang kita jalankan ya akan mendatangkan maslahat ya untuk akhirat kita, bahkan untuk dunia kita. Jadi Islam tidak hanya efek ibadah itu bukan hanya di akhirat. Efek ibadah itu banyak juga yang Allah segerakan muncul ya ketika dia berada di dunia. Demikian yang bisa kita sampaikan pada hadis ini. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kita untuk menjadi orang yang selalu menjaga ketakwaan, ya, menjaga agar tetap bertakwa, menjaga hudud Allah, menjaga perintah Allah dan lain sebagainya, sehingga Allah SWT menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga harta kita, dan menjaga agama serta akhirat kita. Nas'alullah min fadlih, kita minta kepada Allah karunia darinya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.